Oke kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Hidrowangi Official. Kalau di video sebelumnya saya membahas tentang pertanian hidroponik kalau di dalam greenhouse. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas pertanian konvensional, yaitu cabai merah besar. Nah, sebelum lanjut ke videonya, kita intro dulu. Nah, kita sekarang bersama petani cabai. Nah, mungkin Pak bisa diperkenalkan Pak namanya Pak? Ya, terima kasih atas waktunya. Nama saya Suprianto, alamat di Cementok, Desa Celuring, Kecamatan Celuring. Lokasi tanaman cabai ini berada di dekat Kucur Cementok. Oh, dekat Kucur itu Pak ya? Ya, pengambilan air minum itu Pak ya? Ya. Nah, Pak, saya mau tanya-tanya Pak ya tentang istilahnya penanaman cabai sini Pak ya. Bapak bertani cabai itu sudah berapa lama ya Pak? Sejak kapan nih Pak? Mulai tahun 2000, tapi sempat vakum selama kurang lebih ya 8 tahun lah. 8 tahun Pak ya? Nah, terus ini mulai 2019 akhir, jadi sudah mulai tanam lagi. Saya melihat prospeknya kok lumayan bagus, akhirnya saya menekuni untuk bertanam cabai lagi. Ya. Oh, jadi udah mulai tahun 2000 Pak ya? Ya. Kalau sekarang 2020 sudah berapa tahun Pak ya? Kurang lebih hampir 20 Pak. Ada Pak ya? Ya. Kurang lebih Pak ya? 20 tahun, tapi sempat vakum selama kurang lebih 8 tahun. 8 tahun Pak ya? Untuk alih profesi. Nah, ini baru start lagi akhir 2019. Sebelum Pak ya? Ya. Ya Pak. Untuk penanaman cabai sendiri Pak ya, ini prosesnya itu dari mulai apa Pak? Mulai dari awal itu gimana Pak prosesnya Pak? Ya, kita harus melihat lahan. Lahan Pak ya? Itu kalau bisa airnya mudah, terus pembuangannya juga mudah. Oh gitu Pak ya. Ya. Jadi yang pertama itu harus kita lihat tuh pembuangan air gitu Pak ya? Ya. Oh, karena kan kalau kelihatannya kalau cabai ini kan nggak suka air gitu Pak ya? Nggak Ya. terlalu suka air ya? Oh ya. Di sini untuk luasan berapa ini Pak? Ini Berapa luasan meter, Pak? semua itu sekitar 1,5 bau kalau dibuat hektar ya 1 hektar lebih. 1 hektar Pak ya? Itu berapa meter? Berapa ribu meter itu Pak ya? Ya, Kalau sekitar 12.000 meter persegi. itu teman-teman. Nah, Mas, ini Bapak Prianto ini menanam cabai 12.000 meter persegi kawan. Di sini. Nah, sekarang ini mungkin yang banyak mungkin selalu ditanyakan teman-teman Pak ya. Untuk biaya itu Pak ya, mulai dari beli benih itu sampai panen itu kurang lebih untuk 12.000 Pak ya. Ini harus mengeluarkan biaya berapa itu Pak? Ini untuk kalkulasi yang sederhananya kita pakai per batang. Per batang Pak ya? Iya, kita kalkulasi kalau sekarang karena tenaganya juga sekarang mulai mahal, obat-obatan. Jadi per batang itu kisaran 3.500, bisa membengkak sampai 4.000 rupiah per batang. Per batang itu Pak ya? Berarti Nah, tinggal kali itu Pak tinggal ya? kali. Ini luasan 1,5 bau ini saya isi sekitar 25.000. Ini ya 25.000 karena ini lahannya itu bekas lahan jeruk. Jadi yang saya tanami cuma sampingnya. Jadi tengahnya itu masih ada bekas tanaman jeruk, itu bekas batangnya. Jadi cuma samping. Oh, jadi kita tanamnya ini di samping-samping ya, Pak ya? Oh ya. Nah ini Pak ya, kalau Bapak kan ini kan luasan sangat luas Pak ya? Iya. Untuk tenaga kerja gimana Pak? Apa Bapak tangani sendiri, apa pakai tenaga kerja Pak? Enggak, ini tenaga kerja untuk awal karena ini sistemnya mencangkul, kita pakai 6 orang. 6 orang. Itu tenaga yang buat lahan. Nanti kalau sudah habis tanam, kita yang perawatan gitu Pak ya? 3 orang. 3 orang untuk semprot sama perawatan gitu Pak ya? Itu perawatan itu 3 orang. 3 orang Pak ya? Iya. Ya.
Nah, ini untuk sekarang untuk ngomong di sini kan lagi musim hujan, Pak ya. Iya. Lagi musim hujan. Jadi untuk perawatannya gimana, Pak? Apa untuk penyemprotan apa setiap hari semprot apa gimana itu, Pak? Iya, sekarang gini ya. Jadi dengan adanya virus corona ini, saya memakai sistem pemerintah untuk mengendalikan COVID-19. Jadi ini saya terapkan untuk tanaman cabai saya. Kalau musim hujan, yang ditakutkan sama petani itu kan pampek atau antranuksa, istilah orang awam begini cacar. Oh, cacar gitu, Pak ya. Cacar itu memang kalau sudah keserang itu nggak ada obatnya, obat yang ampuh pun juga nggak bisa ngatasi sama seperti itu virus corona. Virus corona, Pak ya. Oh. Jadi pengendaliannya untuk antisipasi ya, sama saja dengan untuk mengatasi COVID-19. Yang pertama itu harus cuci tangan, itu kalau menangani COVID-19. Tapi kalau untuk di tanaman cabai, yang dimaksud cuci tangan itu lahan harus bersih. Jadi kan cuci tangan kan harus supaya bersih. Jadi lahan bersih dan rutin untuk penyemprotan. Yang kedua istilahnya jaga jarak. Jadi yang biasanya jarak 50, kalau musim hujan kita buat jaraknya agak renggang 60 sampai 70. Jadi supaya sirkulasinya udara itu bisa lancar dan untuk penularannya juga, kalau jarang kan otomatis penularannya bisa ditekan. Jadi saya juga ini pengalaman pemerintah untuk mengatasi corona itu saya terapkan di tanaman cabai saya. Oh gitu, Pak ya. Jadi kalau di manusia itu kalau terkapit harus cuci tangan bersih gitu, Pak ya. Kalau di pertanian lahan harus tetap bersih gitu, Pak ya. Harus bersih. Nah itu teman-teman. Jadi masukan dari Mas Prianto ini, Bapak Prianto, lahan itu harus bersih kawan. Ketika tanaman cabai ini terserang penyakit, Pak ya. Iya. Nah, di sini untuk perawatan Bapak itu penyemprotan pakai pestisida, Pak ya? Apa kita pakai pestisida sama fungisida juga. Pakai fungi, Pak ya? Nah, herbisida juga kita pakai. Ya. Nah, ini Pak ya, dari mulai pembibitan cabai ini sampai panen ini memerlukan berapa hari itu, Pak? Itu mulai petik pertama tergantung varietas. Kalau yang saya tanam ini kan varietasnya gada sama ilgan. Itu kisaran umur 80 sampai 90 sudah bisa dipanen. Panen, Pak ya? Panen pertama, Pak ya? Iya. Nah, ini sekarang ngomong masalah ini kira-kira aja, Pak ya? Iya. Untuk satu tanaman cabai ini, Pak ya, ini menghasilkan berapa kilo, Pak? Ya? Ini tergantung tanamannya. Kalau ini nanti bisa lolos sampai panen, ini saya perkirakan bisa 8 on sampai 1,2 on atau 1 kilo 2 on. Oh gitu, Pak. Ini kita buat rata-rata ya bisa 9 on lah per batang. Ini tinggal ngalikan 25.000 pohon. Berarti perkiraan banyak sekali, Pak ya. Aduh, gini Pak ya. Sekarang kita ini yang sekarang terjadi di Indonesia, Pak ya. Iya. Di sini kan sekarang lagi musim corona, Pak ya, COVID-19. Itu berpengaruh, Pak? Enggak, Pak, untuk pertanian cabai gitu, Pak? Bapak sangat sendiri, Pak? berpengaruh, tapi kita bisa mengantisipasi. Jadi kita harus sering melihat di berita-berita, terutama di televisi. Jadi kapan corona itu bisa reda, jadi kita itu bisa mengantisipasi. Kalau coronanya itu redanya sekitar 2 bulan lagi, jadi panennya itu harus kita tunda. Maksudnya kita tunda, jadi buah yang di atas harus kita pelihara supaya kita itu nanti bisa menemui harga yang pas itu, Pak. Harga yang pas. Tapi kalau coronanya itu kisaran 1 bulan ini sudah hilang, Pak. Hilang kan, maksudnya ekonomi kan sudah bisa lancar. Nah,
Jadi yang di bawah itu kita maksimalkan, nanti yang di atas juga pelan-pelan juga kita pelihara. Oh, gitu, Pak, ya. Nah, ini kan begini. Ini karena ini kita masih corona itu kok kayaknya itu agak lama. Agak lama. Jadi ini yang di atas ini tetap saya pelihara. Jadi saya obatnya juga rutin, terus pupuknya ini juga saya beri gak rutin supaya yang di atas ini nanti bisa buah optimal. Nanti harganya itu mungkin mudah-mudahan coronanya itu hilang dan bisa lebih baik harganya. Amin gitu Pak ya. Nah ini sebenarnya untuk saat ini emang berpengaruh kawan, ya. untuk gimana ya, harga lah Pak ya. Ya. Karena ya teman-teman tahu sendirilah sekarang itu lagi gencar-gencarnya corona gitu loh. Nah, Pak, di sini saya lihat di sini kok ada tanaman tomat Pak. Ini emang buat selingan apa gimana Pak? Ya, ini jadi kita itu sebagai petani harus memanfaatkan lahan Pak. Jadi supaya lahan itu kita bisa menghasilkan, juga untuk bisa menyumbang untuk biaya dan tidak mengganggu tanaman cabai saya. Jadi menurut saya yang bisa untuk disampingi tanaman cabai saya itu saya tanam tomat Gitu, karena Pak, ya? apa? Karena saya lihat-lihat tomat itu nggak disukai trade dan kayaknya itu bisa menangkal trade. Yang dimaksud menangkal trade kan baunya pohon tomat itu sangat menyengat gitu Pak ya? Itu biasanya trade itu agak takut lah. Agak takut Pak ya. Makanya untuk saya tanam, saya manfaatkan di samping untuk menambah penghasilan, bisa untuk mengantisipasi serangan trade. Oh gitu Pak ya. Ya. Oh benar sekali ya. Ini teman-teman, ini masukan dari Bapak Priyanto. Jadi masuk akal gitu kawan ya. Kalau kita lihat, karena kan tanaman tomat itu baunya sangat menyengat gitu loh kawan. Jadi bisa mengusir hama Pak gitu Pak ya. Ya, hama trade terutama trade. Ini cabai saya udah lebat, akhirnya yang bawah saya rempes supaya nanti pengobatannya mudah. Ini saya yang daun-daun yang di bawah ini saya rempes semua biar kita mudah untuk mengobatnya. Dan sambil menunggu redanya corona, kita nggak usah panik untuk budidaya cabai. Kita masih tetap jalan sambil menunggu coronanya reda dan harganya itu bisa stabil seperti yang dulu. Ini saya rempes semua daun-daun yang di bawah ini. Umur 54 ini sudah lebat, ini daunnya yang di bawah ini saya habisi semua supaya bersih, seperti mengatasi corona, cuci tangan supaya bersih. Makanya cabai saya juga kayak rempes ini supaya bersih ini. Nah sekarang kita menuju ke pekerja dari Bapak Priyanto kawan. Halo Pak. Halo. Lagi ngapain Pak? Bersih-bersih Mas. Nah ini bisa dilihat kawan. Nah, di sini yang tadi pernah Bapak Priyanto terapkan tadi. Jadi kalau di musim hujan kita lahan tetap harus terjaga bersih. Nah ini seperti yang dilakukan Bapak pekerja dari Bapak Priyanto. Nah itu dibersihkan gulma-gulma. Nah itu bisa dilihat. Nah ini bisa dilihat kawan ya. Pak ini kan sebenarnya bisa buat pakan ternak Pak ya? Iya. Oh, enggak punya ternak Pak? Iya ya. Oh, untuk perawat, saya mau tanya untuk perawatan Pak ya. Di sini Bapak itu setiap hari apa gimana Pak? Setiap hari Pak ya? Jadi untuk perawatan cabai sendiri itu harus rutin setiap hari dilakukan kawan. Harus rutin. Ketika kita untuk sekarang kita ada senggangnya waktu, kita bersihkan rumput-rumput. Jadi kalau ada sengaja kita waktunya penyemprotan gitu. Jadi harus benar-benar dilakukan setiap hari kawan.
Nah, di sini sekarang nah, ini kalau di tanaman cabai tadi ini umur 50 hari kawan. Nah, kalau di sini itu sekarang kita lihat umur 30 hari. Umur 30 hari, lihat ini. Nah, bisa dilihat tanamannya kawan ya. Di sini lihat. Ini benar-benar sangat bagus kawan ya. Di sini ini udah mulai berbunga yang atas. Ini emang perawatannya benar-benar spesial mungkin kawan ya. Jadi lihat di sebelah sana, ini luasan bisa dilihat. Tanaman di sini itu totalnya kurang lebih tadi yang dibahas itu 12.000 tanaman cabai populasinya kawan. Di sini itu banyak kali ya. Oke kawan, cukup sekian video kali ini tentang tanya jawab tentang petani cabai. Nah, mungkin ada teman-teman yang mungkin mau belajar, bisa langsung datang ke tempatnya, lokasi langsung lahannya. Ya ini di Dusun Cemetuk, Kecamatan Celuring, Kabupaten Banyuwangi. Dan ada mungkin teman-teman ada yang mungkin bisa langsung belajar ke Bapak Prianto, langsung datang ke rumahnya, tanya-tanya. Itu yang berlokasi di sama kawan di Dusun Cemetuk, Kecamatan Celuring, Kabupaten Banyuwangi. Itu tepatnya itu di baratnya Balai Dusun Cemetuk kawan. Nah, oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Hidrowangi Official. Tunggu video selanjutnya kawan ya.